kan orang banyak yang bilang, wah bootcamp, masih banyak yang berdiri satu tempat aja gitu. Mas sudut pandang bahwa kalau ada bootcamp bayar sekian puluh juta, berarti saya, ya kalau misalkan saya tanya balik, kalau misalkan hari ini saya minta kamu keluar 100 juta, tapi buat kedepannya dapat 1 miliar, mau nggak? Kan kita mikirnya jangan ngeliat ini sebagai spending money, tapi ini investment gitu. Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Sosok narasumber kita kali ini dikenal sebagai salah satu pelaku komunitas yang cukup aktif beberapa tahun belakangan dan sudah kerja remote sebelum WFH menjadi new normal. Terus juga pengalamannya segudang, pernah kerja bareng walaupun sekarang udah enggak. Dan yang paling saya ingat adalah di mana dia memanaskan suasana Ruby Conference 2019 dengan mengajak penonton untuk berjoget. Jadi langsung aja kita sambut Vicky Fitransyah. Halo Vic, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas. Gimana Mas? Sehat. Gimana Mas Riza? Baik. Oke, kita langsung mulai aja. Boleh ceritakan siapa sosok Vicky dan Vicky ini ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa? Waduh, kalau ingin bisa jadi kayak Ariel nggak ya Mas? Ya terkenalnya lebih ini. Oke. Perkenalan pertama-tama, nama saya Vicky Fitransyah. Kalau pengen dikenal sebagai apa? Kalau yang gambar gede sih saya pengen dikenal ya udah Vicky aja gitu kan, punya banyak kontribusi lah gitu. Walaupun sampai sekarang baru sedikit kontribusinya. Saya sendiri dulu ya lulusan satu universitas swasta yang cukup punya nama di Bandung. Kalau teman-teman tahu, Universitas Katolik Parahyangan di Computer Science. Kemudian setelah lulus malang melintang di dunia software development sampai hari ini mungkin udah 18 tahun plus ya, 18 tahun lebih. Kemudian di kemarin sempat bukan switching karir ya, sempat agak-agak pindah jalur dikit ke ngajar karena ada sebelumnya pernah ngajar di D3 di sebuah kampus, kemudian kok jadi muncul sebuah passion ya untuk menyampaikan ilmu, membantu orang untuk bisa seperti itu. Akhirnya itu tadi sempat bergabung bersama Mas Riza sejenak. Namun ya things changes dan ya sekarang sedang akan bergabung ke tempat lain juga. Kalau masalah ingin sebagai apa ya, mungkin teman-teman baik yang tahu ya, seorang Vicky itu yang bergerak di bidang IT dan khususnya software development ya. Mungkin di situ juga udah inilah. Dan juga sebagai mungkin orang yang senang mengajar, berbagi ilmu. Itu aja mungkin Mas. Oke, mantap. Orang yang senang berbagi ilmu ya. Iya. Yeah. Oke. Kalau ini ada nggak sih cerita gimana bisa akhirnya menjadi developer? Jadi dari awal mungkin SMP atau SMA atau pas kuliah tahu kenal komputernya gitu. Oke, kenal komputer sih standar ya dulu zaman saya tuh untuk kecil cuman buat main game. Liatin orang main game kok kayaknya enak, zaman dulu masih zaman game 2 dimensi segala macem. Cuman dulu ceritanya kalau mau main dihidupin sama orang, entah sama saudara, misalkan di rumah saudara sama om atau sama ayah gitu. Lama-kelamaan penasaran nih ngidupin sendiri gimana ya? Akhirnya bisa hidupin sendiri. Puncak-puncaknya itu ketika saya SMP SMA tuh ayah memperkenalkan komputer lebih luas lagi. Ngeliat ayah tuh dulu almarhum ayah tuh dulu salah satu yang pegang jagonya di Excel dulu mengenai Macro Visual Basic. Jadi ayah tuh bisa bikin laporan keuangan dari cuma beberapa klik dengan data-data tertentu di Excel, terus jadi cepet lah dengan Macro Visual Basic. Nah di situ saya, ini kayaknya rame nih bisa bikin gini. Awalnya bener-bener nyoba aja sampai akhirnya eksplorasi berlanjut sampai ngotak-ngatik. Ini apa sih? Masa iya cuma bisa ngidupin game sama Excel doang? Nyobain yang lain sampai pernah rusak juga. Ngeliat proses install ulang apa segala macem sampai kayaknya dunianya asik nih. Nah di kelas 2 SMP ke SMA itu di sekolah saya di SMA itu kebetulan ada materi komputer waktu itu sampai ada basic, ada bahasa pemrograman basic. Di situ awal saya suka sama
bahasa pemrograman. Wah, ternyata saya bisa nyuruh komputer ya ngelakuin sesuatu yang cukup luas gitu. Kalau nggak cuma kayak di Excel ngetik bikin tabel, nggak cuma gini. Sempet gambar juga ya, ada CorelDRAW dulu sama masih zaman CorelDRAW sama Photoshop. Cuman nggak terlalu tertarik, walaupun akhirnya bisa, tapi bisa sedikit gitu, tapi nggak terlalu tertarik. Nah, ke programming inilah. Akhirnya kelas 2 SMA saya memutuskan untuk kayaknya mau jadi programmer aja. Explore kampusnya, mesti seperti ini, seperti itu ya. Alhamdulillah orang tua juga ngedukung, dan yaudah akhirnya masuklah ke kampus IT, terus di terakhirnya di semester terakhir fokus di programming. Seperti itu Mas di awalnya sih. Oke, nah ingat nggak aplikasi menarik apa yang pertama yang berkesan? Aplikasi menarik berkesan pertama, jadi kalau yang untuk versi main-main hanya sebagai seorang yang lagi nyoba bahasa pemrograman, si ibu tuh mamah tuh pernah minta diingetin lagi kukus kue atau apa ya, ingetin ya 5 menit lagi di basic bikin suara beep 5 menit lagi. Tapi kalau itu untuk yang lucu-lucu yang pertama si mama, terus mama nanya, kamu bikin alarm? Iya bikin alarm di komputer gini-gini. Udah bangga banget itu. Terus udah gitu, kalau untuk yang dipakai halayak istilahnya dipakai udah mulai inilah ya, untuk keperluan yang lebih serius profesional lagi. Gitu ya. Profesional, itu pertama kali bikin portal buat, jadi dulu kan kerja di kampus itu, terakhir sempat kerja di salah satu PPB di kampus di Unpar tuh ada pusat pendidikan berkelanjutan. Nah di situ ada salah satunya pintu rekrutmen. Kalau kita hiring partner Mas, kalau di ini. Jadi perusahaan-perusahaan yang ke Unpar pengen nge-hire anak lulusan Unpar, itu di situ tiap yang lulus masuk datanya, terus mereka bisa lihat profilnya, IPK-nya, judul skripsinya kayak gitu. Dan itu masih dipakai sampai 4 tahun ke depan lah setelah saya bikin, walaupun sekarang udah diganti lebih canggih lagi gitu. Oh, oke. Mantap. Nah, selama menjalani karir sampai saat ini, ada nggak sih momen atau kontribusi yang membanggakan? Kalau membanggakan sih untuk sampai scale-nya cukup luas sih belum ada sih Mas. Cuman kalau dari segi problem solving-nya, saya nggak nyangka, ini justru saya bukan berbicara produk yang saya buat yang besar ya, tapi justru yang kecil gitu. Jadi banyak banyak perusahaan-perusahaan yang nggak punya divisi IT khusus. Itu pernah, terutama kantor saya waktu pas saya di ini ya, yang di kapal tongkang, itu perusahaan kapal tongkang. Mereka tuh banyak hal yang mereka masih manage manual. Jadi terlepas saya bikin aplikasi gedenya yang buat manajemen kapal tongkang, saya bikin kayak buat nomor surat, buat ngatur ini itu, sampai sempet juga kalau nggak salah yang buat ruang meeting atau apa. It is a small, to be honest, very small. Like in a day, it got launch dan semua suka. Tapi sampai terakhir kemarin saya ngobrol masih dipakai. Saya taunya pasti dikontak, Mas, ini kita pindah kantor, ini servernya gimana ya, aktifin lagi. Loh, serius masih? Dan saya kesana nge-run Rails app-nya, dan mereka pakai lagi. Wah Bu, masih dipakai? Saya enggak Mas, ini kepake banget. Justru kayak gini-gini yang nggak di pasaran nggak ada yang jual. Aplikasi kecil-kecil gini. Kalau mereka cari aplikasi accounting kan banyak ya, segala macam. Yang kayak gini nggak ada, tapi kita butuh. Wah itu kayak ternyata berguna toh sekecil itu. Itu Mas yang mungkin bangga lah, walaupun skalanya belum gede banget sih. Iya. Kadang-kadang kita suka overthink ya sebagai orang teknis gitu ya. Pengen bikin ini, bikin itu. Ternyata usernya pengennya yang simple aja gitu ya. Betul. Menarik. Nah, kalau sebaliknya ada nggak sih momen-momen yang memalukan atau kesalahan konyol waktu ngoding, waktu deploy, atau waktu ngajar, waktu presentasi gitu? Ada nggak sih? Oh itu banyak sekali sebenarnya Mas. Tapi yang paling membuat saya jera itu, istilahnya membuat saya berpikir ya, itu justru bukan ketika saya melakukan kesalahan Mas, tapi ketika saya ada kesalahan di situ, tapi ada teman tim yang ngelakuin kesalahan. Itu efeknya membuat kita seminggu full lembur, dan saya dia ada satu hari, beberapa hari malah bener-bener yang kita sampai pagi banget sama segala macam. Di situ ternyata best practice itu ya, orang yang mendokumentasikan best practice yang dia maksud itu memang karena dia belajar dari pelajaran yang mungkin sangat mahal. Kita jadi waktu harus kemakan banyak apa segala macam. Ya gara-gara satu hal kecil yang dia lakukan, ada sesuatu yang hilang ini impact-nya ke semua data yang cukup vital. Akhirnya kita berusaha ngembaliin datanya apa segala macam. Dan waktu itu karena memang belum banyak seperti sekarang Pas ya, untuk bisa revert data belum secanggih sekarang. We have to do it manually. Jadi kita tuh query coding malah bukan dari sisi coding, malah kita codingnya itu cuma sebentar solve-nya, tapi query apa segala macam untuk kembaliin data yang serba cross reference sama tabel lain segala macam itu. Dan di situ saya mulai
paham, oh ya ini sama aja, apa bedanya kayak orang tua bilang ke anaknya, kamu jangan ke sana ya, nanti kamu kamu nggak boleh ini ya, nanti gitu-gitu. Dan kita berusaha ngelawan, ujungnya kita kena yang tuh kan, bener kan? Tapi di situ mulai, oh ya udahlah kalau memang ada best practice dilihat aja. Tadinya nggak terlalu ini, yaudah yang penting jalan gitu kan. Itu cukup ini sih. Jadi apa namanya, best practice SOP itu berasa kalau sudah kejadian gitu ya. Sayangnya seperti itu, Mas. Kalau belum kejadian mah nggak penting ya, nggak butuh buat apa ini, memperlambat aja gitu ya. Ya, masih lancar. Oke, wah menarik sekali. Nah, kalau buat Vicky ini ada sosok mentor nggak sih? Atau seseorang yang dianggap sebagai mentor? Oke. Kalau saya bersyukur banget, alhamdulillah, yang ngajar saya tuh banyak, Mas, terutama tuh pas zaman kuliah ya. Jadi saya nggak punya satu mentor khusus atau idola khusus, cuman dari si senior, dosen yang meluangkan waktu buat saya tuh banyak. Itu mungkin salah satu alasan kenapa kemarin saya tertarik untuk jadi ngajar ya, Mas, untuk kayak give back. Tapi saya kan nggak bisa give back ke mereka gitu, mereka lebih jago dari saya. Tapi ke yang lain. Kalau mentor khusus nggak ada, atau idola khusus sih nggak ada sih. Tapi kalau saya boleh berkerucut, saya tuh mengidolakan orang-orang yang dia bukan yang punya ilmu, tapi pernah belajar di pengalaman yang sangat beragam dan bersedia untuk sharing. Terlepas dari cara dia sharing, mungkin ya kita nggak bisa harapin orang jago ya untuk sharing sesuatu, tapi dia ada punya will untuk sharing. Itu saya senang banget dengan orang seperti itu. Oh, oke. Banyak ya, mulai banyak ya sekarang juga ya. Mulai banyak. Bermunculan sosok-sosok seperti itu ya. Iya, banyak. Oke, nah kalau kegiatan saat ini udah bisa di-spill belum sih? Ngerjain apa? Atau dengar-dengar ini ya, baru habis pulang dari ini ya, dari umroh ya? Waduh, ya alhamdulillah itu ada rezekinya lah ini. Ya baru pulang dari sana, terus ya lagi ini sih, Mas, kemarin proses-proses biasalah interview rekrutmen. Alhamdulillah in the end ada beberapa sih yang tertarik lah untuk lanjut. Cuman insya Allah sama yang satu ini saya belum bisa spill karena memang belum official, Mas. Yeah. Saya baru say yes, oke. Oh, belum official ya? Belum official, mereka belum ini. Cuman insya Allah mulai Maret lah, bentar lagi lah insya Allah mulai. Saya udah bilang start. Berarti kembali menjadi software engineer nih, balik developer lagi nih? Yap, tapi agak-agak mungkin kelit mungkin ya, agak-agak strong kelit. Oh iya. Oke. Ya kan kemarin kan sempat refreshing sebentar kan, jadi jadi mentor, jadi instruktur kan. Sekarang balik lagi ya. Iya. Oke. Nah, Vicky ini kan salah satu yang yang cukup aktif juga di komunitas, terutama komunitas Ruby. Saya pengen tahu dong insight gimana sih perkembangan bahasa pemrograman Ruby saat ini dan bagaimana sekarang komunitasnya? Oke, kalau untuk komunitasnya sendiri di Indonesia, saya sih so far sejauh yang saya tahu memang lagi belum ada agenda lagi yang cukup signifikan. Kita belum ada meetup lagi, belum ada. Terakhir kita udah coba meetup virtual, it works last year. Saya lupa bulannya apa. Tapi kita kesini belum ada ini lagi, belum ada agenda lagi. Kalau dari segi komunitas sih, komunitasnya mungkin bisa dibilang ada ayam aja sih, Mas. Anak-anaknya masih ada aktif di grup-grup Telegramnya, masih ada yang bertanya dan masih ada yang tanya jawab, kita masih iniin. Cuman memang belum ada lagi agenda yang misalkan kita mau masuk 2022 nih, mau coba lagi kita bikin meet up lagi atau apa, itu so far yang saya concern belum ada sih. Tapi kalau dari perkembangan bahasa Ruby sendiri ya. Kalau bahasa Ruby sendiri, dan Ruby kan biasanya orang identiknya lanjutnya sama Rails. Rails sendiri kan lagi happening banget tuh sama si Rails 7. Kemudian kemarin juga ada teknologi yang istilahnya mungkin bagi pengguna Rails ini cukup berita bagus juga. Jadi kita sekarang udah bisa mengikuti teknologinya the way seperti yang framework modern sekarang yang di front end ya gitu. Tuh bisa teman-teman bisa ekspor, tapi saya agak lupa namanya apa, kemarin saya baca. Kalau untuk di Ruby-nya sendiri sih mungkin update lebih banyak internal ya, dari segi ya biasalah next version, terus ada sesuatu yang diperbaiki seperti itu kalau dari Ruby sendiri. Kalau dari segi dunia pekerjaan yang memakainya, untuk perusahaan-perusahaan asing di luar, karena saya ngikutin ada beberapa job portal dan apa segala macam yang Ruby base, itu justru makin rame.
dari segi job opportunity-nya ya kesini-sini justru makin rame. Kayaknya makin banyak perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang itu pakainya Ruby. Saya masih dapat weekly reportnya itu untuk yang perusahaan-perusahaan yang dari saya lihat, cukup banyak juga yang ini kalau di luar negeri ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia sih masih fair lah, jumlahnya belum yang signifikan yang lain gitu Mas. Oke. Nah, kalau Vicky sendiri nih, misalkan besok diminta untuk bikin produk dari nol gitu, apakah masih mau menggunakan Ruby atau pakai teknologi yang lain? Oh, masih sangat mau Mas. Untuk the speed of development, saya masih ke Ruby. Oke. Kenapa? Mungkin bisa dikasih spoiler lah. Kenapa Ruby ini menjadi pilihan utama? Oke. Bagi saya pribadi ya, yang pertama ini sekali lagi ini bukan ini opini ya, buat catatan ini opini. Jadi bukan suatu science yang memang pasti gitu. Saya pribadi menikmati pakai Ruby karena saya senang dengan bahasanya. Saya bisa bikin kode yang bahasanya human readable lah bagi saya, bisa baca novel, itu satu. Terus yang kedua, dari segi railsnya itu banyak membuat kita, let's say ya, saya sekonyong-konyongnya pernah bikin aplikasi hanya dengan 4 kali scaffold, 1 kali bikin controller ditambahin view-nya, template ngambil yang gratisan, and it works, dan user tuh puas banget, udah kayak yang bikin apaan tahu gitu. Jadi speed of development sih, walaupun mungkin ketika kita berbicara tentang scalability, maintainability apa segala macam, itu masih banyak yang perlu dilihatkan, dan ada satu titik yang bisa jadi kayaknya ini udah nggak bisa pakai Ruby lagi atau REST lagi deh, kita mesti mau pakai yang lain lagi. Itu sangat memungkinkan. Tapi untuk kick off-nya, untuk let's say kita ngejar MVP cepat, Ruby bagi saya masih one of the best. Iya, Ruby dan Ruby on Rails terutama ya terkenal dengan produktivitasnya. Jadi kita bisa produktif dengan cepat gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita bicara sedikit di luar pekerjaan sehari-hari, ada hobi nggak sih di luar dunia development atau pemrograman? Ada Mas. Saya ini fans, saya penggemar olahraga sepak bola. Jadi entah nonton atau bermain, saya masih aktif futsal. Dulu kan sama teman-teman di Activate ya, sampai sebelum itu. Kemudian pada ketika pandemi kita banyak tuh, cuma saya di luar masih bikin lagi, dan beberapa kesempatan sih ibarat kata baik di main di saya sendiri atau sama diundang sama temen. Terus kalau sekarang saya jadi ada punya sedikit hobi baru gara-gara kemarin aja sama istri nyobain. Seneng ke alam Mas. Jadi kemarin nyobain camping, kayaknya menyenangkan nih. Kayaknya bakal jadi hobi yang baru ke depan. Oke, wah menarik. Maksudnya setelah sekian tahun nih dari SMP kan ternyata saya camping, pas kemarin nyobain lagi, enak juga ya di daerah yang nggak ada sinyal, bener-bener lost dari off the grid gitu. Kayaknya menyenangkan juga. Oh, saya tahu nih, anak-anak sekarang kan banyak bilangnya healing. Bisa jadi gitu. Ya itu sih Mas. Jadi kegiatan-kegiatan yang berupa hobi. Di luar pekerjaan sehari-hari ya. Iya. Oh, ini tahu nih pasti fansnya Manchester United ya. Waduh, ketebak rupanya. Iya. Gimana Manchester United ya, susah. Udahlah, nggak usah kita omongin di sini ya. Panjang nanti ya. Beda urusannya. Oke, Vicky ini juga cukup sering ini ya, berbagi insight ya, terutama di LinkedIn belakangan ini gitu ya. Ada sempat yang bahas tentang kenapa bootcamp itu mahal, terus gimana caranya belajar pemrograman dengan cepat, kan banyak yang nanya tuh supaya cepat bisa. Gimana caranya? Mungkin bisa di-share di sini juga. Oke. Yang pertama tuh, di luar sana saya menemukan banyak cerita yang manis, tapi banyak cerita yang pahit juga, orang-orang sharing soal bootcamp. Awalnya sih gara-gara baca sebuah blog, terus saya berusaha tackle di situ. Kenapa nggak saya sharing ya ke tempat yang lain yang mungkin lebih jangkauannya lebih luas. Saya coba sharing, bahkan ternyata kalau nggak salah saya bikin yang terakhir 2 bahasa ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena banyak yang lebih ngerti versi bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Ya itu saya ini aja sih, berusaha untuk dalam beberapa hal entah meluruskan, entah menepis mungkin ya, atau mungkin mendukung sesuatu yang memang menurut pengamatan saya benar. Contohnya kan orang banyak yang bilang, wah bootcamp, masih banyak yang berdiri satu tempat aja gitu, masih sudut pandang bahwa kalau ada bootcamp bayar sekian puluh juta, berarti saya, ya kalau misalkan saya tanya balik, kalau misalkan hari ini saya minta kamu keluar 100 juta, tapi buat kedepannya dapat 1 miliar, mau nggak? Kan kita mikirnya jangan ngeliat ini sebagai spending money, tapi ini investment gitu. Kalau kamu sekarang bayar sekian puluh juta, tapi kalau ke depannya kamu bisa mencetak ratusan juta, apa kamu nggak pikir ini worth it? Apa bedanya kayak kamu kuliah apa segala macam? Itu sekilas sih, walaupun bungkusannya masih banyak lagi.
Terus banyak orang yang ngelihat bootcamp juga kita bayar tuh, mereka tuh seperti kayak datang ke restoran Mas. Saya bayar sekian, saya minta dilayani jadi gitu. Minta kayak atau beli barang gitu, ada segala macam. Oh bukan, ini kita di bootcamp ini saya ngeliat ya, kamu mengeluarkan uang itu untuk kita lebih ke arah memberikan kamu apa yang selama ini kamu mungkin kesusahan untuk mengusahakan itu, kedisiplinan tiap hari, kemudian kerapihan material, kemudian ada ujiannya juga, ada evaluasinya juga, sampai ke tanya jawaban on one-nya juga. Jadi kalau ada yang nanya, kita bisa dong belajar sendiri? Bisa. Dan jadi masalah ketika kamu belajar sendiri, bisa nggak kamu mempertahankan kedisiplinannya, kesemangatnya dalam waktu let's say 4 bulan lebih? Ya saya bilang lebih karena learning curve itu nggak never ending ya, belajar gitu selalu ini. Tapi minimal selama 4 bulan itu konsen. Dan itu yang terakhir, kalaupun kita belajar sendiri, bisa nggak kita ngumpulin materi-materinya sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan yang benar gitu kurikulum. Kalau kita mau, contoh simpel aja deh Mas, kalau kita mau kumpulin materi, hari ini belajar looping, besok baru variabel kan bisa. Kalau kita nggak tahu, ternyata mestinya variabel dulu baru looping misalkan, secara urutan yang benarnya. Jadi di situ saya mencoba untuk coba lihatlah, kalau lihat sesuatu, lihat bootcamp itu coba pelajari dulu apa isinya seperti apa. Nah terakhir mungkin dia bisa refleksi, oh saya bisa nggak ya ngikutin P seperti ini apa segala macam. Tapi saya encourage mereka untuk ikutan karena apa? Karena memang di industri memang pace-nya nanti seperti itu gitu. Kemudian selain bootcamp juga masalah bootcamp, masalah pola pikir juga sih Mas. Jadi kemarin saya nemuin beberapa hal yang orang mikirnya, bagi saya sih dampaknya mesti, sekali lagi ya, pola opini orang tuh bagi saya nggak ada yang salah, cuman mungkin cobalah berdiri di sudut pandang yang lain, mungkin kita bisa merubah keputusan kita mencoba berdiri di satu sudut pandang lain. Itu aja berupa dan karena saya senang sharing, jadi ya saya sharing aja di LinkedIn dan alhamdulillah banyak respon positif juga sih Mas. Oke, apa pengalaman yang paling berharga selama Vicky jadi instruktur di Hacktivate atau di bootcamp lah? Bukan ya, selain berharga juga mahal itu. Ada beberapa istilahnya apa ya? Ada beberapa orang yang mereka merasa apa yang mereka jalani sekarang itu salah satu titik baliknya itu ketika ketemu sama saya. Dalam artian kalau dari segi materi semua materi sama, dari semua di silabus waktu semua anak sama. Tapi yang kadang lebih ke arah pas ketika kita mentoring atau one on one apa segala macam. Saya berusaha nanamin ke mereka sesuatu yang namanya integrity kalau di dunia kerja kan. Saya melihat itu sebagai salah satu mestinya yang jadi added value dari sebuah bootcamp, bahwa ya mereka kan di sini belajar untuk kerja. Jadi added value-nya adalah integrity salah satunya gitu, mengajarkan mereka untuk ini. Adalah Pak 1-2 kasus, tapi saya nggak coba nanggepin secara frontal, saya nanggepin coba secara bijak, dan alhamdulillah orangnya sampai lulus dan mereka masih keep kontak sama saya untuk, Kak ini dulu kalau yang gak gara-gara kakak bilang gini, sekarang gini-gini. Ya beberapa mesej kecil lah, beberapa ternyata ketika mereka di dunia kerja, Kak bener ya Kak yang kemarin gini ya Kak, gini. Wah Kak, alhamdulillah Kak kakak ngasih tahu gini, kalau enggak saya, nah ya itu, saya kan berbagi ilmu bukan maksudnya buat ngejalin kamu, bukan ngeprank, bukan maksudnya iseng-iseng aja. A lot of things yang saya mau share di sini saya bilang. Ada tips dan trik nggak buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang belajar programming, ingin memperbaiki dirinya supaya menjadi developer yang lebih baik? Oke, yang pertama, kalau saat ini kamu termasuk kelompok orang-orang yang memang passion, memang hobi, yang tertarik di programming, itu cuman sedikit aja, saya cuma kasih tips sedikit. Cari path yang benar, cari path pembelajaran yang benar, silabusnya atau kurikulumnya cari yang benar, dan coba explore best practice-nya apa. Di internet banyak lah sumbernya. Tapi kalau di teman-teman yang mungkin sekarang belajar IT-nya itu lebih ke arah karena ngelihat prospeknya apa segala macam, tapi di semua dari non-IT, itu terutama untuk di programming ya. Ada satu tips dari kemarin tuh yang saya salah diwawancara di orang Google. Enjoy yourself first. Bikin enjoy dulu dengan bahasa pemrograman. Apapun yang sekarang kamu bikin, jadi nggak usah pikirin dulu best practice apa segala macam. Enjoy aja dulu. Oh iya, kemarin saya nemuin masa ini bisa nggak jadiin coding. Kadang-kadang kita menemukan kita makin jatuh cinta tuh ketika kita kemarin ada sesuatu ini yang penasaran, bisa nggak ya dibikin pakai program. Pas kita bikin berhasil gitu. Tapi dengan catatan ada sedikit sifat never give up ya. Jadi kalau mentok tuh sangat wajar. Di belajar programmer, saya belum pernah dengar ada satupun bahkan udah sekelas programmer Google nggak pernah mentok, nggak buka-buka dokumentasi, itu pasti ada aja gitu. Nah jadi biasakan dengan hal yang bagus. Nah nanti ketika kamu udah selevel sama teman-teman yang memang passionate, yang memang udah bener ini banget sama programming, nah sambil jalan lanjutin ke best practice yang lainnya. Karena jangan sampai bikin kesalahan besar seperti saya dan beberapa teman-teman yang terlalu asik dengan hal yang kayaknya ini nggak usah best practice, jalan-jalan sih ini sebenarnya gini. Tapi ternyata ketika tuh saat
kita mau masuk sesuatu yang bigger yang mungkin membuat kita move on ke satu level dalam segala sisi ya, baik dari segi salary, dari segi jabatan, role, impact segala macam lebih besar, kita nggak qualified karena kita selama ini belum pernah ketemu dengan yang best practice itu. So use your time wisely gitu, dan cari materinya yang wisely juga gitu. Mungkin itu Mas. Oke, ya. Jadi di awal itu temukan aha moment dulu ya. Bisa bilang gitu Mas. Betul. Iya. Itu kayaknya banyak orang yang mungkin butuh itu dulu sebelum menekuni gitu ya. Kalau saya reflect ke zaman kuliah dulu, begitu kuliah langsung dihadapkan dengan layar terminal gitu ya, disuruh ngoding Pascal kah C atau apa, itu stresnya minta ampun gitu. Walaupun sebelumnya udah belajar programming juga kan, tapi karena udah ketemu aha moment duluan, akhirnya itu yang memotivasi kita untuk terus, walaupun kita mentok, kita terus belajar gitu ya. Betul. Oke, menarik. Nah, setelah aha moment, setelah udah bisa ngoding, udah menemukan menariknya dari sisi programming, baru kemudian masuk ke level berikutnya, yaitu belajar best practice yang sudah ada dan yang sudah digunakan di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Betul. Oke, mantap. Nah, Vicky punya ini nggak sih rekomendasi sosok orang yang kira-kira ingin didengar di podcast ini berikutnya? Waduh. Siapa ya? Saya kalau dari segi nama saya jarang ini sih Mas. Ngefans sama si ini gitu apa segala macam. Cuman itu tadi, kalau memang saya tertarik sama orang-orang yang mungkin dia punya pengalaman banyak dan dia mau share gitu. Jadi banyak sih orang seperti itu ya, banyak ya. Yang mungkin yang terakhir ini mungkin agak-agak ini aja Mas, yang agak update ilmunya, mungkin itu cukup menarik. Banyak kok yang terakhir ini teknologi baru, saya belum coba lihat-lihat lagi. Oke. Sip kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Vicky atas waktunya dan atas ceritanya yang menarik. Sama-sama Mas. Sukses terus untuk karir dan kehidupan. Alhamdulillah, amin. Makasih Mas, sama Mas Irza juga. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi@gmail.com atau mention lewat Instagram dittech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com/rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com/+rizafahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.